Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Frandi Argadinata, Magister Hukum, karena telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Ismail dengan nomor induk mahasiswa 12610320019. Kemudian ada Friski Amelia Putri Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 12110320117. Ada Fani Maulidiah dengan nomor induk mahasiswa 12610320138. Ada Berni Cariski dengan nomor induk mahasiswa 1261032011025. Dan yang terakhir adalah Sinar Nuraninya Mulia dengan nomor induk mahasiswa 1261032011021. Oke, selanjutnya adalah sesi presentasi dari kelompok kami. Bagi yang bertugas saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu Nabi dan suku Arab. Para sejarawan sepakat bahwa suku-suku di Arab dipisahkan menurut silsilah keturunan dan juga asal-usulnya menjadi 3 bagian, yaitu Arab Baidah, Aribah, dan Musta'ribah. Suku Arab Baidah. Arab Baidah merupakan suku-suku Arab paling terdahulu. Secara kronologis, Arab Baidah adalah kaum Arab kuno yang telah punah beserta data detail dari bagaimana kondisi sosialnya dan sistem politiknya. Suku ini cukup sulit untuk dilacak identitasnya dengan jelas dan terperinci. Suku-suku tersebut merupakan generasi pertama setelah peristiwa Banjir Nuh. Mereka merupakan kaum dari nabi-nabi yang khusus diutus di Jazirah Arab, seperti Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Syuaib. Suku Baidah, beberapa di antaranya adalah suku Ad, Taz, Judais, Imlak, Samud, dan lainnya. Yang kedua ada suku Arab Aribah. Arab Aribah merupakan suku yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Al-Khahtan yang dalam sejarah dikenal dengan suku Khahtaniyah. Secara geografis, Arab Aribah tumbuh di wilayah Yaman yang kemudian berkembang menjadi beberapa kabilah dan marga. Terdapat 2 kabilah besar Arab Aribah atau Khahtan, yaitu yang pertama ada Kahlan, terdiri dari beberapa suku terkenal yaitu Hamadan, Anmar, Toyi, Madzab, Kindah, Lakham, Juzam, Azad, Aus, Khazraj, anak keturunan Jafnah, Raja Syam, dan lain-lain. Yang kedua ada Himyar, terdiri dari beberapa suku terkenal yaitu Zaid al-Jumhur, Khudo'ah, dan Sakasik. Yang ketiga ada suku Arab Musta'ribah, keturunan dari nenek moyang mereka yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Suku ini dalam sejarah juga dikenal dengan Arab Adnaniyah. Dari sinilah silsilah Nabi Muhammad SAW terhubung. Adnaniyah berasal dari leluhur Rasulullah yang bernama Adnan. Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya berkata, seluruh orang-orang Arab berasal dari anak-anak Ismail dan Khahtan. Salah satu orang dari Yaman berkata bahwa Khahtan merupakan anak Ismail dan Ismail adalah bapak bagi seluruh orang-orang Arab. Negara Islam di Madinah. Secara sosiologis historis, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi hijrah Nabi Muhammad. Di antara faktor tersebut antara lain didahului dengan adanya baiat atau janji-janji setia yang diikuti oleh orang-orang dari Madinah. Perkembangan Islam datang ketika sejumlah penduduk Yastrib yang berhaji ke Mekah. Mereka terdiri dari suku Aus dan Kharaj yang masuk Islam dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama pada tahun ke-10 kenabian. Beberapa orang dari mereka datang ke Mekah untuk melakukan ziarah ke Baitullah. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengadakan pertemuan di Aqabah dengan mereka. Dalam pertemuan tersebut mereka menyatakan beriman dan masuk Islam. Gelombang kedua pada tahun ke-12 kenabian. Jumlahnya 12 laki-laki dan 1 wanita. Mereka mengadakan pertemuan dengan membuat perjanjian kepada Rasulullah yang dikenal dengan perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian ini dalam sejarah Islam juga terkenal dengan sebutan perjanjian wanita karena ada seorang bernama Afra binti Abid bin
Calabah ikut di dalam perjanjian tersebut. Gelombang ketiga pada tahun ke-13 kenabian. Sebanyak 73 penduduk Yastrib berkunjung ke Mekah dan mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad agar beliau hijrah ke Yastrib. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Aqabah II. Mereka berjanji kepada Nabi akan patuh dan setia kepada beliau dan konsisten membela Nabi dengan segenap kemampuan mereka, baik harta, benda, bahkan nyawa mereka sekalipun yang menjadi taruhannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Tuhan atau yang bisa disebut juga dengan teokrasi. Teokrasi adalah bentuk pemerintah di mana para imam atau pemimpin agama memerintah atas nama dewa atau dewa. Dalam teokrasi sejati, satu atau lebih dari satu dewa diakui sebagai otoritas penguasa tertinggi, memberikan bimbingan yang diilhami ilahi kepada manusia yang mengelola urusan sehari-hari suatu pemerintah. Jadi kepala negara itu diasumsikan memiliki hubungan pribadi dengan dewa atau dewa agama atau kepercayaan spiritual peradaban di daerah tertentu. Teokrasi itu sendiri sering didefinisikan sebagai kontras dengan eklesiokrasi, atau di mana para pemimpin agama mengarahkan pemerintah tetapi tidak mengklaim bahwa mereka bertindak sebagai instrumen dewa duniawi. Oke, selanjutnya adalah teokrasi dalam sejarah. Sepanjang sejarah yang tercatat, banyak negara dan kelompok suku telah ada di bawah pemerintahan teokratis, termasuk banyak peradaban awal. Yang mana ini nanti akan kami jelaskan dalam 3 contoh. Yang pertama adalah Mesir kuno. Salah satu contoh pemerintahan teokratis yang paling terkenal adalah Mesir kuno. Meskipun dibagi dalam periode yang berbeda, pemerintahan teokratis Mesir berlangsung selama sekitar 3000 tahun. Mereka menciptakan dan mempertahankan salah satu budaya kuno terbesar di dunia dalam prosesnya. Pemerintah Mesir kuno adalah monarki teokratis sebagai raja atau Fir'aun diperintah oleh mandat dari para dewa. Awalnya dipandang sebagai perantara antara manusia dan Tuhan, dan seharusnya mewakili kehendak para dewa dengan melalui undang-undang yang disahkan oleh kebijakan dan disetujui. Selanjutnya adalah teokrasi modern. Pencerahan menandai berakhirnya teokrasi di sebagai besar negara barat. Saat ini hanya beberapa yang tersisa. Teokrasi terbaru yang mengadopsi bentuk pemerintahan yang berbeda adalah Sudan, yang teokrasi Islamnya digantikan pada tahun 2019 oleh demokrasi yang sedang berjuang pada saat itu. Contoh kontemporer teokrasi termasuk Arab Saudi, Afghanistan, Iran, dan Kota Vatikan. Yang terakhir ada Arab Saudi. Sebagai monarki teokratis Islam, kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi memiliki salah satu pemerintahan yang paling ketat dikontrol di dunia Al-Quran. Dan sekolah Islam Sunni berfungsi sebagai konstitusi negara Arab Saudi, memiliki hukum dasar pemerintahan yang memandu keadilan dan harus mengikuti aturan dan ajaran hukum Islam. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab yang nanti akan dilanjut di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.